Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan NIM 2001130009. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan media massa dari masa ke masa. Nah, perkembangan media massa saat ini sudah sangat semakin maju. Di dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital. Tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di Indonesia. Nah, semakin berkembangnya media massa ini, membuat semakin banyak juga perusahaan-perusahaan media yang memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia maupun di Indonesia. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak. Setelah teknologi masuk, percetakan pun mulai berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir yaitu internet. Nah, berdasarkan perkembangan tersebut, kita perlu menelusuri lebih jauh sejarah dari perkembangan media massa. Nah, di pertama itu ada era surat kabar. Nah, surat kabar pertama kali terbit di dunia pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma, pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Nah, di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1587 sampai 1629 yang berisi berita-berita dari Belanda yang ada di Indonesia. Nah, surat kabar modern pertama yang terbit di Indonesia adalah Batavia's Novels and Politics. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda. Koran Pribumi sendiri menggunakan bahasa Melayu yang baru muncul sekitar tahun 1850-an. Nah, kedua, kita telah masuk ke era majalah. Di majalah sendiri di dunia terbit pertama kali yaitu The Gentleman Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Kane yang menggunakan nama pena Sylvanus Urban. Pada awalnya, majalah berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, sastra, musik atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia, sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Chronicle. Lalu tahun 1939 terbitlah majalah Perintis yang beredar di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbitlah majalah Pancaraya di bawah pimpinan Malcolm de Jojo di Soeparto. Nah, ketiga, kita masuk ke era radio. Nah, sejarah radio di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting dalam penyebarluasan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat juga bahwa radio yang melakukan siaran pertamanya didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Batavia's Radio Vereniging atau BRV. Sejak saat itu, bermacam-macam stasiun radio swasta pun bermunculan di berbagai wilayah. Pada masa Orde Baru, perkembangan radio swasta dimulai di Indonesia. Keberadaan radio siaran swasta diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Ketentuan tersebut meliputi syarat penyelenggaraan, perizinan, fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab radio siaran serta pengawasannya. Radio siaran swasta di Indonesia membentuk organisasi sendiri yang diberi nama PRSSNI, yaitu Persatuan Radio Siaran Swasta
Nasional Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers hingga tahun 2015, jumlah stasiun radio di Indonesia mencapai 674 stasiun radio. Nah, selanjutnya kita memasuki era televisi. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dan upacara pembukaan Asian Games keempat tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno. Nah, di penghujung abad 20, semakin berkembangnya teknologi komunikasi telah membawa perubahan dalam transmisi siaran dan jumlah televisi swasta pun mulai bertambah. Sebagian besar wilayah Indonesia dapat dijangkau oleh siaran televisi. Merujuk data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers hingga tahun 2015, jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia mencapai 523 stasiun televisi. Selanjutnya, kita masuk pada era internet, atau bisa juga dikatakan sebagai media massa yang muncul terakhir, yaitu internet mulai masuk ke Indonesia pada masa 1990-an. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 1.327 juta pengguna. Dalam waktu 2 tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 44,6 juta pengguna. Dibandingkan dengan jumlah pengguna internet tahun 2014 yang hanya mencapai 88,1 pengguna. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47,6% atau setara dengan 63,1 juta pengguna internet menggunakan smartphone ataupun telepon pintar sebagai perangkat untuk mengakses internet. Nah, internet menggabungkan tampilan teks, gambar, suara maupun video untuk menawarkan kemudahan akses, biaya yang lebih murah, serta jangkauan yang lebih cepat dan lebih luas, sehingga menarik media cetak, radio sebagai bahan televisi untuk membuat portal versi online agar bisa bertahan. Baik, adapun dampak dari perkembangan media ini, seperti kita lihat di masyarakat sekarang, dengan berkembangnya media saat ini, masyarakat itu dengan mudah dapat melakukan komunikasi. Nah, walaupun dengan jarak yang jauh, kita tetap dapat melakukan komunikasi, seperti halnya melakukan melalui telepon ataupun VC. Nah, adapun dampak lainnya yaitu mudahnya mencari informasi. Nah, hampir semua informasi saat ini sudah dapat kita dengan mudah kita jangkau dengan berkembangnya media massa saat ini. Nah, dan dampak yang ingin saya lebih rincikan yang pada perkembangan media massa ini yaitu internet. Nah, kita tahu saat ini jarang sekali dari masyarakat kita saat ini tidak menggunakan internet. Nah, adapun dampak positif dan negatif dari internet yaitu yang pertama, kita dapat melakukan komunikasi yang tidak terbatas. Nah, saat ini internet tidak mengenal lagi jarak, baik jarak berkomunikasi ataupun jarak mencari informasi yang ada di internet. Nah, selain itu, kita lihat sekarang juga karena masa pandemi, nah internet juga sangat digunakan sekarang dalam masa pendidikan. Dengan pemerintah melakukan sekolah online. Dan adapun dampak negatif dari perkembangan internet ini yaitu munculnya banyak informasi-informasi yang negatif ataupun bisa dikatakan sekarang dengan kata hoax. Nah, hoax seperti kita lihat sekarang di masyarakat kita, masyarakat tidak lagi bisa membedakan mana yang informasi yang benar dan mana informasi yang hoax. Bahkan dampaknya tuh tidak main-main. Bahkan ada orang yang meninggal karena dengan adanya informasi atau hoax. Nah, selain itu
karena perkembangan internet juga ini banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi. Dan selain penipuan, ada pun juga dampak yang sangat sering terjadi juga di kalangan kita itu, terutama untuk kalangan perempuan, yaitu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini pun juga dapat terjadi secara online. Nah, kasusnya itu semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Dan seringkali juga korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku. Nah, cukup sekian informasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.